Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Kofifa Dinda Zulhaini dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada bab sebelumnya, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak. Di bab 5 ini, adanya transaksi di antara entitas induk dan entitas anak ketika dia sudah terjadi terakuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Kalau di bab 3 dan bab 4 itu diasumsikan selama tahun berjalan atau belum atau tidak ada transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak. Dan di bab 5 ini kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun berjalan yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak. Baiklah, kita mulai pada bab 5, transaksi yang berhubungan dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa. Ketika perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak muncul di transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak. Misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangannya secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Ketika menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung dan ternyata turun drastis. Maka yang harus dilakukan oleh PT Induk menjual barang dagangannya kepada perusahaan anak, dan itu dinamakan dengan transaksi hubungan istimewa. Jadi, transaksi hubungan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul itu hanya transaksi di luar transaksi PT Induk dan PT Anak. Waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka kita harus melakukan eliminasi penjualan tersebut. Dan penjualan yang boleh diakui atau boleh muncul itu adalah penjualan dari PT Anak ke perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasian itu mencerminkan dari laporan keuangan dari entitas induk beserta entitas anaknya. Transaksi yang terjadi antara PT Induk dan PT Anak itu disebut transaksi dalam satu kelompok satuan usaha atau transaksi antar entitas pada satu kelompok usaha yang terdapat pada PSAK 65. Contohnya, pemberian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. PT Garuda Indonesia itu adalah PT Induk, sedangkan PT Anak yaitu PT Citylink. Maka itu transaksinya disebut transaksi hulu. Dan jika transaksi hilir, itu artinya PT Anak yang menjual barang dagangannya kepada PT Induk. Karena ada transaksi yang melibatkan PT Induk kepada PT Anak, maka sudah saya jelaskan tadi, dampak itu tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian dan harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi, maka akan muncul dari transaksi induk dan anak. Walaupun itu semua terdapat bukti, tetapi itu ada penjualan fiktif dan nanti di awal tahun akan terjadi retur besar-besaran. Kemudian ada konsep konsolidasi. Ada satu kesatuan kelompok usaha yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan ada transaksi hulu, juga transaksi hilir. Kemudian dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kesatuan usaha. Dan dalam transaksi itu pasti memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli tersebut. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut akan ada persediaan yang sudah terrealisasi dan belum terrealisasi. Kapan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Jawabannya ketika barang dagangan yang dijual oleh PT Induk kepada PT Anak itu dalam periode yang sama sudah terjual semuanya oleh PT Anak kepada
kepada perusahaan non-afiliasi. Dan jika belum terrealisasi, harus ada eliminasi atau pencatatan yang dilakukan dari PT Induk untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan HPP. Penangguhan keuntungan transaksi. Jika transaksi hulu, maka penangguhan keuntungan itu secara penuh. Tetapi jika transaksinya transaksi hilir, yaitu PT Anak menjual kepada PT Induk, maka penangguhan keuntungan itu tergantung atau dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham dari PT Induk terhadap PT Anak. HPP dicatat atau diakui jika sudah terjadi penjualan. Jika belum ada yang terjual, maka tidak ada pengakuan HPP yang dilakukan PT Anak. Dalam laporan keuangan konsolidasian yang muncul adalah hanya untuk transaksi yang melibatkan non-afiliasi. Ada 3 skenario sehubungan dengan transaksi induk menjual barang dagangannya ke PT Anak. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangannya dari PT Induk ke PT Anak itu semuanya sudah terjual habis. Yang kedua, barang dagangan yang dijual PT Induk kepada PT Anak sampai akhir periode itu belum sama sekali terjual. Yang ketiga, ada barang dagangan yang sebagian terjual oleh PT Induk ke PT Anak yang terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke periode setelah akuisisi. Maka di sini dibutuhkan data tentang neraca saldo per 31 Desember. Ada data aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, dan beban-beban. Lanjut ke transaksi hilir penjualan persediaan. Yang menjual adalah PT Anak kepada PT Induk. Bedanya dengan transaksi hulu, yaitu ketika mencatat bagian laba keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi harus dengan persentase kepemilikan saham PT Induk kepada PT Anak. Alasannya kenapa? Karena yang menjual adalah PT Anak dan PT Anak tidak seutuhnya dimiliki oleh PT Induk, kecuali kepemilikannya 100%, PT Anak menjual barang dagangannya kepada PT Induk, tetapi kepemilikan PT Induk terhadap PT Anak itu 100%, maka itu sama saja. Di jurnal eliminasi penjualan akan muncul kepentingan non-pengendali yang masih berhak dari PT Anak. Tidak semua diklaim PT Anak itu punya PT Induk. Lalu kita akan ke transaksi penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak yang memberikan jasa kepada perusahaan induk. Kenapa itu lebih sederhana? Karena tidak ada hubungannya dengan jika PT Induk memberikan jasa kepada PT Anak atau PT Anak yang memberi layanan jasa kepada PT Induk, maka dia akan langsung begitu selesai sudah 100% dan relatif simpel dalam hal akuntansinya untuk transaksi yang hubungannya dengan jasa. Pendapatan jasa yang diakui PT Induk harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri. Sedangkan pada pencatatan di PT Anak, beban atau jasa yang didapatkan juga harus dieliminasikan karena manfaat atas jasa tersebut dari entitas induk bukan dari perusahaan non-afiliasi. PT Induk dan PT Anak tetap satu entitas pencatatan, maka tetap harus ada pencatatan yang dilakukan, tapi nanti waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka dibuatlah jurnal eliminasi. Tujuannya agar pendapatan jasa yang diperoleh PT Induk kepada PT Anak itu tidak boleh muncul sebagai pendapatan jasa yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan jurnal eliminasi itu tidak diposting ke buku besar masing-masing. Dia hanya dibuat untuk kebutuhan laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk bab 5.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.